pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 ya. Saya harapkan nanti pertemuan ke-7 saya akan berikan kisi-kisi kepada teman-teman ya. Ya, kita akan masuk ke manajemen pengantar internasional, manajemen internasional ya. Saya akan mulai saja teman-teman ya. Oke. Ya. Ya, oke. Kita akan bicara tentang strategi menetapkan harga ya dalam marketing internasional. Semoga ini bermanfaat bagi Anda ya. Ya, dalam strategi marketing internasional ada 4 langkah ya, kita masukkan lagi teman-teman kita. 4 langkah bagaimana Anda menentukan harga dasar dalam marketing internasional. Pertama adalah ya, kita lihat teman-teman, menetapkan elastisitas harga dari permintaan ya, tentunya permintaan yang kadang-kala dalam pasar tidak fleksibel ya, tetapi ini harus dihadapi ya, bagaimana pasar itu akan bergerak secara naik turun. Tentunya teman-teman yang harus diperhatikan bahwa dalam pasar, market dalam bisnis tidak selalu stabil, tetapi kita sudah mempelajari bagaimana kita bisa memprediksikan harga barang unit produksi ya. Lalu kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur industri ya, dengan volume penjualan yang diproyeksikan atau yang direncanakan ya. Teman-teman sudah mempelajari kemarin tentang anggaran dalam pemasaran dan juga anggaran dalam produksi ya. Ini sangat penting sekali. Bagaimana anggaran ini pentingnya biaya penyesuaian akan terjadi. Jadi produk yang terjadi di pasar dalam dunia industri yang saya ceritakan selalu naik turun. Tentunya biaya penyesuaian produk harus Anda perhitungkan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita lihat ketiga dalam strategi 4 langkah menentukan harga dasar ya. Teman-teman juga harus bisa menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan seluruh kegiatan departemen marketing perusahaan, khususnya organisasi perusahaan bisnis ya. Ini kita tidak bisa pungkiri lagi teman-teman bahwa dalam bisnis ini banyak biaya-biaya yang harus Anda rencanakan ya. Tentunya beberapa rencana biaya, misalnya biaya rencana promosi iklan. Kemarin kita suka bicara tentang promosi iklan ya, baik secara konvensional atau digital. Kedua, Anda juga harus bisa bagaimana Anda nanti memberikan bonus reward kepada sales marketing ya. Ini tentukan dengan target-target kepada marketing Anda ya. Terus ketiga, bagaimana Anda juga memikirkan pencapaian produk-produk Anda agar berhasil baik di pasar domestik dan pasar internasional, teman-teman ya. Keempat, pilih harga yang memberikan margin keuntungan paling tinggi ya. Kita pernah belajar beberapa produk kebutuhan masyarakat dalam perusahaan PT Wings Group, PT Mayora, dan PT Indofood, ya, di mana beberapa item produk yang laku atau yang disukai masyarakat atau permintaan tinggi di pasar domestik di Indonesia. Ya. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh, mungkin Anda lihat bagaimana produk Indomie yang hanya Rp3.000, ya, tetapi bisa putarannya sangat tinggi ya. Artinya kebutuhan masyarakat, misalnya Indomie, mungkin keluarga Anda beli Indomie instan ya, sebanyak untuk sebulan mungkin 12 atau 15 bungkus ya. Lalu itu baru satu keluarga, bagaimana satu kecamatan, satu kelurahan ya, satu wilayah, satu provinsi, tentu perputarannya sangat besar sekali. Walaupun marginnya hanya mungkin Rp200-300, tetapi perputaran produk mie instan Indofood sangat tinggi ya. Nah, ini kita sangat belajar sekali dari perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil ya. Berikutnya teman-teman, kita akan lihat bagaimana untuk penetapan harga perusahaan industri Amerika ya. Ini bisa kita lihat bagaimana perusahaan Amerika melakukan, pertama adalah riset pasar ya, riset pasar agar produk Anda bisa disukai atau digemari atau diminati oleh masyarakat atau konsumen ya.
kita contohkan saja misalnya McDonald yang dari Amerika Serikat, bagaimana meriset pasarnya, ya, meriset pasarnya di Indonesia agar bisa diterima di masyarakat atau konsumen Indonesia, ya. Lalu karakter produknya bagaimana? Bagaimana produk karakter McDonald, ya? Tentu nggak mungkin produk McDonald langsung kita ambil dari Amerika, kita jual di Indonesia, nggak, mungkin tidak cocok, ya. Mungkin harus ada penambahan-penambahan beberapa bahan yang cocok di Indonesia, misalnya penambahan nasi, kentang, ya, atau inovasi seperti adanya kemarin saya ceritakan apa tuh, ya, McDonald mengeluarkan nasi uduk, ya, agar masyarakat menyukai produk McDonald, ya. Lalu bagaimana rancangannya penting sekali. Lalu rekayasa. Lalu berikutnya bagaimana menetapkan harga pemasok dari supplier, ya. Lalu berikutnya biaya-biaya, ya. Ya, biaya-biaya ini harus diperhitungkan apakah yang kita tentukan, misalnya biaya yang kita produksikan misalkan dari 1.000 unit kue, ya, dibagi biaya produksi misalnya 1 juta, ya, bisa nggak dijual ke Indonesia, ya. Tetapi kalau biaya terlalu tinggi, kawan-kawan, kembali lagi ke fase rancangan, ya. Artinya ada sesuatu yang salah atau sesuatu yang harus diperbaiki, ya. Tetapi kalau sudah oke, langsung dikerjakan melalui proses industri manufaktur. Lalu berikutnya bagaimana pengurangan biaya secara periodik. Ini secara gambaran penetapan harga industri di Amerika Serikat, ya. Lalu berikutnya kita perhatikan, ya, penetapan harga misalnya perusahaan Jepang ini sangat berbeda sekali, ya. Jepang juga melakukan riset pasar, ya. Kedua, karakteristik produk, ya. Lalu berikutnya harga jual yang direncanakan dikurangi laba yang diinginkan, ya. Artinya harga jualnya berapa yang direncanakan, ya, dikurangi laba diinginkan, ya. Lalu dari hal tersebut ada biaya sasaran, ya, biaya sasaran yang dituju. Kemarin kita bicara anggaran budgeting, ya, tentang biaya khususnya keuangan. Dalam biaya anggaran ini atau biaya sasaran ini, ya, dibagi 3, ya. Pertama dimasukkan ke dalam biaya rancangan, kedua dimasukkan biaya rekayasa, ketiga dimasukkan penetapan harga pemasok, ya. Lalu ada biaya sasaran untuk setiap komponen, ya, di mana memaksa pemasar atau Anda sebagai marketing, sebagai bisnismen, ya, atau Anda sebagai perancang desain produk Anda, atau Anda sebagai insinyur, ya, dari semua departemen dan pemasok untuk berjuang. Nah, ini orang Jepang lain, ya, berjuang dan melakukan negosiasi tukar tambah, ya. Setelah ini lakukan proses industriasi atau manufaktur, lalu berikutnya ada pengurangan biaya yang terjadi, ya. Nah, teman-teman, kita lihat berikutnya tujuan penetapan harga, ya. Tentu dalam dunia marketing internasional apa nih, ya? Marketing internasional sudah ada di depan mata kita, ya. Tentunya kita bersaing dengan negara-negara lain, perusahaan-perusahaan asing, ya. Perusahaan-perusahaan asing banyak di Indonesia, ya. Anda bisa lihat di Jakarta ada Starbucks, McDonald, KFC, Toyota, Suzuki, ya. Artinya apa mereka melakukan penetapan harga adalah satu, perusahaan industri bisnis internasional berusaha bagaimana meningkatkan laba semaksimal, ya, semaksimal mungkin, ya, dari sejumlah tingkat segmen pasar atau market skimming, ya. Mungkin teman-teman nanya apa sih tujuan market skimming, ya? Ini berbicara bagaimana strategi penetapan harga baru, ya, dengan memaksa, ya, dengan memasang harga tinggi pada saat awal peluncuran produk, ya. Tentunya teman-teman, perusahaan industri bisnis dapat melihat apakah konsumen merasa puas dengan produk tersebut atau merasa happy atau merasa satisfaction dengan produk tersebut, maka hal ini akan meningkatkan penjualan produk tersebut, ya. Kemarin ada teman kita, ya, dari mahasiswa Stigit, namanya Reinhard, ya, bagaimana memasarkan produk hotel resort, ya, bayar 2 hari, ya, misalnya bayar hari Senin atau Selasa, mendapatkan tambahan ekstra 1 hari menginap, berarti
dari hari apa nih ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis jam 1 siang mereka bisa keluar ya, check out ya. Nah ini artinya hotel-hotel juga melakukan strategi bagaimana strategi dengan memasang harga tarif mahal, ya, tetapi memberikan kepuasan kepada konsumen. Tentu kepuasan konsumen artinya ada servis, ada berbagai hal, ya, berbagai kelebihan-kelebihan produk tersebut, ya. Lalu ditambahkan lagi 1 hari ekstra buat konsumen, ya, sehingga konsumen akan ingat dengan produk hotel tersebut, ya, reminder ingin kembali, ingin kembali, ingin kembali lagi, teman-teman, ya. Lalu berikutnya, teman-teman, kita lihat, iya. Oke, bagaimana mempertahankan pasar atau market holding? Ya, strategi ini berbicara mempertahankan perusahaan industri untuk mempertahankan ya pangsa pasar yang sudah dikuasai. Ya, bagaimana perusahaan-perusahaan besar di Indonesia atau perusahaan-perusahaan dari luar negeri bisa bertahan? Ya, tentu dia berusaha untuk mempertahankan perusahaan industri di Indonesia agar bisa produk tersebut laku terjual ya atau dinikmati apa atau dibeli atau diingini dinikmati oleh konsumen-konsumen ya. Nah, dalam pemasaran di satu negara, strategi ini berupa penyusuan harga dengan kompetitor dengan melakukan pertama tingkatkan inovasi produk ya. Artinya produk Anda harus ditingkatkan inovasinya, apa fitur-fitur yang akan diutamakan. Lalu berikutnya fokus dan selalu tingkatkan pada kualitas produk ya. Artinya kualitas produk harus dijaga, teman-teman. Ya. Artinya jangan sampai konsumen kecewa. Lalu ketiga adalah bagaimana Anda meningkatkan kualitas staf marketing Anda, kualitas sumber daya manusia Anda ya dalam departemen marketing ya. Dan khususnya marketing sales ya. Tentunya marketing Anda harus siapkan produk knowledge, harus mengerti produk knowledge, pengetahuan produk Anda ya. Sehingga kalau konsumen bertanya atau konsumen komplain atau konsumen mengajukan keberatan ya, marketing Anda bisa melakukan apa ya, menghandle ya berbagai persoalan-persoalan di dunia pemasaran atau dunia penjualan. Lalu keempat, lakukan penetrasi pasar, lakukan serangan kepada pesaing ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar ya berkompetitif selalu melakukan persaingan-persaingan yang sangat ketat, teman-teman ya. Oke, Yohanes Baptista silakan masuk ya. Nah, berikutnya teman-teman, ada lagi yang terpenting, bahwa produk Anda harus mengikuti tren perubahan pasar. Ya. Perubahan pasar akan sering terjadi. Ya. Bagaimana dengan berbagai mode, gaya, style ya harus diikuti. Ya. Ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Ya. Artinya tren perubahan pasar dalam dunia marketing bisnis. Kemarin kita bicara tentang marketing digital periklanan. Ya. Tentunya kita tidak bisa konvensional lagi. Bagaimana periklanan dilakukan selama 24 jam atau selama 7 hari atau secara day by day atau bulan ke bulan, tahun ke tahun ya, agar konsumen ingat atau reminder ya. Lalu berikutnya bagaimana produk Anda memiliki harga bersaing kompetitif dengan produk pesaingnya. Saya ingin ingatkan bahwa harga kompetitif tidak termasuk bukan artinya harga murah ya, artinya harga kompetitif walaupun produk Anda mahal ya, tetapi Anda bisa meningkatkan apa nih kelebihan produk-produk Anda dibandingkan produk pesaing kompetitor Anda, teman-teman ya. Nah, ini ya. Lalu berikutnya teman-teman kita lihat bagaimana cost plus peningkatan harga ya. Artinya di sini penetapan harga cost plus untuk memperoleh pijakan pasar global. Ya, pertama gunakan metode accounting biaya history ya, artinya sejarah dari perjalanan keuangan Anda. Ingat ya, perjalanan keuangan Anda di perusahaan Anda, di mana jumlah semua biaya proses manufaktur langsung dan tidak langsung, serta biaya umum dan administrasi. Sebuah pendekatan adalah metode estimate future cost, ya, perkiraan di masa depan, atau Anda nanti lihat di budgeting bisnis. Ya. Artinya, catatan-catatan penjualan, catatan pendapatan, catatan produksi, catatan berbagai hal dalam histori atau sejarah perusahaan Anda harus tercatat. Ya. Misalnya 5 tahun terakhir. Ya. 5 tahun terakhir bagaimana
5 tahun terakhir menuju tahun 2024. Produksi, penjualan, pendapatan perusahaan bagaimana? Bisa diperkirakan melalui catatan-catatan sejarah perusahaan Anda ya. Lalu berikutnya cost plus, ingat nih kawan-kawan, harus menambah semua biaya yang diperlukan untuk mengirimkan produk ya, yaitu sekarang ini ada biaya pengiriman ya, tentunya sekarang ini ada teman-teman menanyakan kok Anda mesan barang kok kena biaya pengiriman lagi, ada tambahan ya. Itu tidak bisa kita pungkiri ya. Artinya ini suatu pelayanan kepada konsumen ya, yaitu biaya pengiriman dan biaya tambahan lain, sehingga terjadi persentase laba, sehingga Anda dapat menentukan harga eceran total ya. Nah, teman-teman ya, cost plus peningkatan harga dibagi dua, ada gunakan metode accounting biaya history atau perjalanan rekam perusahaan Anda baik penjualan, pendapatan dan berbagai hal ya. Lalu cost plus ya, menambah semua biaya yang diperlukan produk yaitu biaya pengiriman, biaya tambahan, persentase laba sehingga dapat menentukan harga eceran total ya. Nah, teman-teman kita lihat bagaimana contoh cost plus ya, artinya ini sebagai contoh saya ambil dari suatu buku di Bapak Hermawan Kartawijaya ya. Ya, bagaimana pengiriman alat pertanian dari Amerika ke Jepang, bisa kita lihat ekspor Kansas City harganya 30.000, artinya persentase 100% ya. Lalu ada ongkos angkut kontainer Kansas City ke kota Seattle ya, $1.475. Lalu ongkos penanganan terminal $350. Ongkos laut untuk kontainer 20 kaki $228. Ya, ini perhitungannya sederhana ya kawan-kawan ya. Lalu faktor penyesuaian mata uang ya, artinya penyesuaian mata uang, currency adjustment factor ya, 51% ongkos angkutan laut ya sebesar 1.162 ya, ini dari 280 ya, 2280 mohon dibaca lagi. Lalu asuransi sebesar 110% dari nilai currency adjustment factor ya. Nanti dihitung kawan-kawan ya, 110 ini dari 1.162,80 sen dapatnya 35,27 sen ya. Lalu ada ongkos perusahaan pengangkut sebesar $150 ya. Sehingga nilai totalnya bisa kita lihat kawan-kawan 5.453,07 sen, mendapatkan 18% ya. Lalu nilai total CIF artinya nilai currency adjustment factor, nilai penyesuaian mata uang terhadap yen sebesar 35.453,07. Lalu pajak pertambahan nilai adalah 1.063,594%. Laba distributor diperkirakan 10% dari 36.5166 ya, 0,66 sen. Lalu laba dealer adalah keuntungan bagi dealer atau distributor 10%, 40,16833 ya. Sebesar dari ini ya, dari laba ini ya. Sehingga harga eceran total 50.021,41 sen ya. Maka kita lihat tadi harganya $30.000 harga asli di Amerika, lalu sampai di Jepang nilainya naik menjadi 50.021,41 sen, sekitar 167% ya. Mungkin teman-teman nanya kok harganya jadi mahal ya. Tentu kalau harga dari Amerika dikirimkan sebesar 30.000 sudah dihitung dengan angkut kontainer, terminal, gudang dan berbagai hal, lalu pengiriman dengan kapal, penyesuaian apalagi ya, penyesuaian mata uang ya. Tentu ada kenaikan ya sebesar dari 30.000 menjadi 50.000 ya. Apakah di Indonesia juga terjadi? Ya pasti ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana pengaruh lingkungan pada keputusan
penetapan harga dalam marketing bisnis ya. Tentu nanti kawan-kawan juga lihat budgeting bisnis marketing. Pertama adalah bagaimana Anda menetapkan harga dalam lingkungan yang sedang dilanda inflasi ya. Tentu inflasi pasti akan terjadi. Apakah harga harus dinaikkan atau harga harus tetap tetapi kilogramnya dikurangi ya. Biasanya kilogramnya misalnya 700 gram dikurangi jadi 550 gram ya, bisa terjadi ya. Lalu ada juga devaluasi dan revaluasi. Ketiga adalah kendali dan subsidi pemerintah kawan-kawan ya. Keempat adalah tingkah laku persaingan perusahaan bisnis ya. Tentunya perusahaan bisnis yang besar akan dilihat juga oleh pesaingnya ya. Kita bisa lihat bagaimana produk mie instan Indomie bersaing dengan mie instan sedap ya, Indomie dan sedap ya. Ini terjadi persaingan ya, saling memberikan kelebihan-kelebihan produk, misalnya beli 5 dapat 1 ya. Sebaliknya Indomie dan sedap mie sedap juga melakukan hal yang sama ya. Lalu berikutnya kelima adalah permintaan pasar yang menyesuaikan ya dengan keputusan penetapan harga dalam marketing ya kawan-kawan ya. Nah, sebentar kawan-kawan ya. Sebentar kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon tadi ada gangguan sedikit ya. Nah, teman-teman kita lihat lagi. Saya share kembali kawan-kawan. Ya. Ya, oke. Teman-teman, kemarin ada tugas 1, 2, 3. Mohon dikerjakan dengan baik ya. Mohon dikerjakan dengan baik ya, sehingga pada saat UTS dengan tepat waktu ya, kita akan UTS pertemuan ke-8 secara tatap muka, teman-teman ya, secara tatap muka. Lalu saya mohon agar UTS tugas-tugas studi kasus yang 1, 2, 3 ya, saya lebih mempermudah, mohon dikerjakan dengan baik ya. Saya belum lihat ada yang kirimkan email saya ya, sehingga saya harapkan nilai Anda ya minimal A dan B ya. Nah, teman-teman, ingat tadi saya sudah jelaskan tentang bagaimana pengaruh lingkungan pada keputusan penetapan harga ya. Lalu juga tentang pengiriman alat pertanian, contohnya adalah penetapan harga ya. Tentu harga yang Anda import dari negara A ke negara B, atau negara Amerika atau ke Jepang, atau negara Amerika ke Indonesia, tentu akan terjadi harga yang mahal, kawan-kawan ya. Lalu berikutnya, teman-teman, iya, ini cost plus-nya, kawan-kawan ya, mohon dibaca lagi. Ya. Lalu terpenting, teman-teman, dalam dunia marketing ya, ingat ya, kita ini, saya jujur aja kalah banget ya, kita ini ya, dengan dengan produk-produk luar negeri ya, kadang-kala kalah bersaing ya, kalah bersaing dengan harga, kualitas ya, dan juga kalah bersaing dengan bagaimana para staff-staff marketingnya bisa menguasai produk knowledge ya. Bagaimana, ingat teman-teman, tingkatkan inovasi produk, fokus tingkatkan kualitas produk, ingat ya, kualitas produknya sangat penting, kualitas SDM, Departemen Marketing dan Sales, ingat ya, apalagi persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat ya, apakah Anda mau diem saja ya, atau Anda mau sebagai penonton ya, penonton di ya wilayah daerah Anda atau negara Anda ya. Saya harap tidak ya, Anda harus bisa bersaing dengan produk-produk asing ya. Lalu lakukan penetrasi pasar, serang pesaing kompetitor Anda ya. Lalu terpenting bagaimana meningkatkan layanan konsumen lama dan konsumen baru. Ya, ini banyak sekali dilupakan ya, konsumen lama dan konsumen baru ya. Sering Anda harus bisa mereminder atau
menyapa ya, baik melalui email atau WA atau digital platform, Instagram dan berbagai hal ya, sehingga konsumen merasa dihargai ya. Lalu berikutnya bagaimana mengikuti tren perubahan pasar dengan berbagai mode, lalu bagaimana memiliki harga kompetitif dengan para pesaing, teman-teman ya. Lalu berikutnya teman-teman ingat ya, tadi saya sudah bicarakan bagaimana Anda harus bisa menetapkan mempertahankan pasar ya. Lalu yang terpenting Anda sebagai sarjana manajemen atau Anda sebagai manajer, Anda sebagai bisnismen ya, ataupun Anda sebagai pengusaha yang muda yang sukses ya, selalu fokus bagaimanapun perusahaan industri atau perusahaan bisnis ya, lebih fokus pada bagaimana Anda meningkatkan laba semaksimal mungkin ya, laba semaksimal mungkin setiap tahunnya, every year ya, sehingga mencapai sejumlah tingkat segmen pasar, baik pasar bawah, menengah, atau pasar atas ya teman-teman ya. Lalu kita bisa belajar ya, ini perusahaan Jepang ini sangat, ya saya bilang harus sangat teliti ya. Ini aja perusahaan Jepang ya, mohon teman-teman nanti ini bakal keluar bagaimana perusahaan Jepang bisa maju ya. Saya sudah menjelaskan ya, menjelaskan dengan luas ya, bagaimana perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia seperti Toyota bisa bertahan 50 tahun melalui Toyota Astra Motor ya. Mereka melakukan riset pasar, karakter produk ya, agar disukai ya, biaya sasaran, rancangannya bagaimana, desainnya bagaimana, rekayasanya bagaimana, penetapan harga pemasok supplier bagaimana ya. Lalu melakukan proses manufaktur dan sebagainya ya. Ini perusahaan Amerika Serikat ya, terlalu ya saya bilang terlalu simpel ya, tapi kalau saya lihat Jepang sangat bagus sekali ya. Ini menjadi patokan kita kawan-kawan dalam dunia marketing bisnis ya. Nah, tentunya 4 sasaran langkah ya. Teman-teman saya ingatkan nanti Anda sebagai sarjana manajemen harus bisa tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan seluruh kegiatan departemen marketing perusahaan ya, khususnya organisasi perusahaan bisnis ya. Tentunya perusahaan tentu mementingkan ya, lebih terfokus bagaimana tentang bisnisnya harus untung, laba, profit ya. Kalau laba profit sehingga perputaran perusahaannya semakin bergerak maju ya, dengan bergerak maju mendapatkan income, menggaji Anda, memberikan kesejahteraan ya, dan berbagai hal ya. Lalu berikutnya pilih harga yang memberikan margin keuntungan atau produk yang memberikan keuntungan, penting sekali ya. Produk keuntungan artinya bukan harga yang tinggi ya. Walaupun harganya 200 perak atau 300 perak, tetapi perputarannya sangat tinggi, sangat kencang ya, sangat luar biasa ya. Seperti produk Indomie ya. Nah, ini menjadi pemikiran kita ya, bagaimana produk Indomie sampai sekarang bisa bertahan ya. Bagaimana produk Indomie melalui PT Indofood selalu meningkatkan berbagai variasi-variasi produk ya. Ada mie Aceh, mie Bandung ya, mie Gorontalo ya, dan berbagai produk-produk lainnya, soto mie Bandung ya, dan berbagai hal ya. Lalu berikutnya teman-teman, menetapkan elastisitas harga ya, dari permintaan yang tidak fleksibel ya, artinya harga akan terjadi naik dan turun ya, permintaan juga akan naik dan turun ya, tetapi bagaimana Anda bisa mempertahankan usaha bisnis Anda ya, walaupun terjadi inflasi atau harga naik turun, permintaan naik turun ya. Ini penting sekali ya. Lalu berikutnya buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Ingat, yang diproyeksikan saya sudah ngajarin anggaran bisnis ya, sehingga ada biaya penyesuaian produk yang harus diperhitungkan ya. Ya demikian teman-teman, strategi menetapkan harga global dalam marketing internasional pertemuan ke-6 ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan, pertemuan ke-7 tatap muka, pertemuan ke-8 kita tatap muka ujian tengah semester ya. Saya harap teman-teman dalam pertemuan ke-7 hadir ya, sekali lagi hadir. Saya akan memberikan kisi-kisinya ya. Saya akan mengharapkan kisi-kisinya ya, sehingga Anda bisa bekerja dengan hasil yang cepat ya, hasil yang cepat dan hasil yang bagus ya. Jangan lupa tugas mohon sekali lagi dikerjakan, mohon sekali lagi dikerjakan. Demikian teman-teman.
Ya, kita sudah 30 menit ke depan. Saya mohon open kamera, saya ingin screenshot buat teman-teman. Oke ya. Oke, hari ini. Izin tidak, Pak. Oke ya. Oke, hari ini ada Zikra Nisa ya. Tetap semangat dalam bekerja ya, katanya di Halim ya. Tetap semangat ya, Zikra ya. Semoga sukses. Juga sukses juga berkeluarga ya. Amin ya rabbal alamin ya. Lalu Bang Christopher Orlando, jangan malas-malas, cepat Bang ya. Ini udah semester 5, semester 6, 7, 8 ya. Cepat kerjakan ya, cepat kerjakan ya. Semoga bisa. Oke, Bang Yohanes ya. Semoga cepat ini ya. Cepat selesai ya. Lalu Maria Fau ya. Juga semangat ya. Udah semester 5, 6, 7, 8, semester 6, 7, 8 sebentar lagi ya. Lalu Nostalgia, Simarata, dan Yohanes Baptista yang masih bekerja ya. Demikian pertemuan kita hari ini teman-teman. Kita akan bertemu jam 1 siang ya. Kita akan mengulas lagi ya pelajarannya yang kemarin. Semoga kita sukses selalu. Sampai jumpa jam 1 siang. Akhir kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Oke, sukses selalu ya Bang ya. Oke, sukses, sukses.